teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gebak. Oke teman bonsai, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi ya untuk teman-teman semua. Kali ini panasnya luar biasa. Saya tadi pagi sudah kegiatan cari keringat di kebun dan hampir sudah siang. Saya berteduh ini. Di hadapan saya ada bahan bonsai untuk sancang ya, stek ya. Saya manfaatkan. Saya mau melakukan tip berbagi. Tadi sudah saya lakukan beberapa kali untuk teknik pecah dari budidaya saya potong ya, ini stekan sancang. Saya mau lakukan teknik pecah langsung, nanti akan saya stek, dan untuk media tanam seperti apa nanti teknik, terutama teknik pecahnya ya, pecah batangnya tentunya biasa teman-teman kalau di media sosial untuk pecahnya ini ya. Nah, saya akan berbagi tutorial teknik pecah dengan sistem tidak full, jadi mengikut sertakan tulang, sedikit tulang dengan teknik-teknik yang mungkin biasa teman-teman langsung dipecah begini ya, dan pecah begini, dan banyak sekali luka-luka yang tersisa ya. Jadi ini saya ada trik teknik tersendiri seperti apa, kita langsung melakukan. Tadi sudah saya coba ya, berulang kali banyak gagalan, dan sekarang sudah saya temukan teknik ini. Oke, kita langsung saja ya untuk mengerjakan bahan ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, ini sudah ada beberapa tadi saya lakukan dan banyak sekali malah mengalami kegagalan dengan teknik untuk pecahnya. Saya lakukan seperti ini, kemudian langsung saya pecah begitu saja, ternyata bekas pecahan sampingnya kurang rapi dan menimbulkan nanti mungkin kalau tidak rapi akan tentunya kulit ataupun tulang tengah yang kita inginkan rapi mungkin ada serpihan-serpihan ya, jadi nanti mengakibatkan untuk jamur ataupun nanti penutupan lukanya akan agak lambat. Nah, ini hasil yang sudah saya kerjakan dengan teknik seperti ini. Nah, terlihat rapi ya untuk bekas pecahnya. Nah, ini tidak rapi ya. Saya ganjalnya pakai pecahan genteng yang kecil, saya masukkan ke dalam. Oke, seperti apa biar seperti ini bisa rapi ya. Untuk bekas tulang dalamnya yang ikut sedikit bisa halus, tentunya nanti untuk pertumbuhan jalannya penutupan kambium tidak terganggu ya. Oke, seperti apa langsung saja saya mau mengerjakan bahan ini, mudah-mudahan nanti berhasil. Dan tentunya untuk teman-teman bukan hanya tidak keberhasilan saja yang ditampilkan untuk seperti ini. Saya sudah ya seperti ini contohnya pas pertama ya, saya tidak dengan teknik yang baru saya temukan ini, terus saya berbagi. Banyak sekali yang tidak berhasil seperti ini. Saya rapikan jadi agak lebar spasinya. Oke, seperti apa langsung saja saya akan melakukan ini untuk pecah batang bahan bonsai sancang. Saya dari stek, saya mau mencoba ya, tentunya untuk pemilihan bahan seperti ini ya, yang bulatnya ya mungkin semuanya tidak sempurna ya untuk lingkar batang, tapi kita maksimalkan untuk pemilihan bahan. Kira-kira kalau saya ambilkan contoh yang mungkin tidak mampu nanti untuk kita lakukan seperti ini, nah seperti ini mungkin juga bisa, tapi kita ambil sayapnya nanti di sini ya pas pecahnya. Oke, saya ambilkan contoh yang lingkar batangnya agak enak ya, nanti kita melakukan pecah. Langkah awal kita persiapkan untuk alat. Pintanya tentunya kita variatif ya. Alat pecah saya sederhana, pakai pahat tipis dengan ukuran lebarnya masing-masing ya, tergantung selera. Kalau lebarnya sekian berarti kita nanti pecahnya juga lebar ya. Saya mau ambil kesimpulan untuk pahat
pemecahnya saya pakai yang sedang sekian. Jadi kira-kira nanti untuk perlukaan pembuatan alur pertama dan terbalik ya, tentunya saya pakai peso carter ya. Nah, saya akan lakukan seperti ini dulu, agak miring sedikit, awas hati-hati tangannya, dalam enggak apa-apa, menyesuaikan nanti tulang seberapa yang mau ikut kita sertakan ke pahat ya. Kira-kira saya akan sekian ya, mengikuti lebar daripada untuk pahat yang mau kita pakai. Jangan terlalu sempit, nanti kalau terlalu sempit begini nanti pahatnya akan lebih daripada awalan yang kita bikin. Jadi kalau kira-kira sekian, kita bikinnya sekian, agak melebar sedikit tidak apa-apa. Oke, lihat ya, bisa untuk teman-teman lihat dari dekat, ini sudah ada 1 2 3 4 5 yang saya bikin seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, tambah agak dekat ya, ada bekas luka ya tadi yang habis saya carter, nampak ada 5 bagian. Nah, kalau dari samping sini berlubang ya, dalam, jadi nanti kita pahat udah punya awalan turun ke bawah. Nah, itu agak dalam enggak apa-apa untuk kasih alurnya luka, biar nanti pas kita pahat tidak menimbulkan luka yang sangat parah ya, sudah punya awalan tentunya. Kalau kita pasang pahatnya ya, coba, nah nanti sudah ada alur ya. Oke ya, selesai, sudah saya kerjakan seperti ini, sudah terlihat rapi ya, tanpa perlu kita ulangi lagi karena sudah kita kasih awalan untuk tadi pertama membuat awalan pakai carter, dan nanti seandainya masih ada yang kurang rapi bisa kita rapikan seperti ini ya. Biasanya ada serpian-serpian bekas tulang tengah yang nah seperti ini, kita bisa bersihkan. Kalau di sini sebenarnya tidak begitu mengganggu ya, terutama yang di sini yang ikut tulang luar, kulit luarnya ini tulangnya ikut ya sedikit. Nah, jadi kita bisa rapikan begini biar nanti untuk asupan penutupan kambiumnya tidak terganggu sama serpian-serpian tulang tengah yang ikut kepecah. Oke, saya akan langsung lanjutkan untuk penanaman dengan media tanam. Saya sederhana, untuk pemakaian media tanam saya pakai pasir lagu kali, terus ada sedikit penambahan media tanam kokopit. Sebenarnya kalau sini stoknya saya pas habis ya, untuk pasir Malang yang halus sama kokopit, kemudian pasir lagu kali. Untuk penempatannya seperti apa untuk teman-teman, saya mau langsung melakukan untuk proses penanaman bahan ini. Tapi ingat, sebelum kita melakukan penanaman, lakukan dulu ini tadi, habis kita taruh di bawah ya, tentunya kita pahat, tentunya ini sedikit agak rusak, kita rapikan pakai carter. Setelah kita rapikan pakai carter, nanti kita bisa kasih untuk salep kambium untuk menjaga biar tidak timbul jamur ya, untuk menguatkan tulang tengah ini biar terkena air, biar tidak masuk, biasanya berlubang kalau tidak kita kasih untuk salep kambium. Oke, langsung saya mau melakukan untuk penanaman bahan ini. Sini ada beberapa bahan, nanti saya mau kerjakan pelan-pelan.
Dan untuk sancang sendiri aman ya, kalau seperti ini 1 minggu pun kita taruh tempat teduh, tempat kamar mandi, yang penting lembab, tidak langsung terkena panas, akan aman. Ini sudah saya siapkan ya, ini sebagai contoh saja. Ini untuk media tanam saya pakai full pasir ladu kali, ada 2 ya. Di sini pasir ladu kali saya campur sama kokopit. Sebenarnya yang bagus pasir Malang yang halus campur kokopit. Nah, untuk penempatannya saya langsung mau berbagi untuk teman-teman. Ini saya pakai polybag yang ukur 20 ya, 20 kali 20. Nah, jangan terlalu semuanya full pasir ladu kali ya. Jadi setelah seperti ini kita siram pakai air nanti untuk biar airnya nyampe turun ke bawah, penyiramannya full. Nah, setelah kita siram pakai air full, saya pakai taktaan ya, pakai taktaannya saya pakai ini bekas juga, bekas dulu saya simpen, saya bisa pakai lagi. Setelah disiram pakai air full, kemudian saya kasih untuk taktaan. Nah, setelah itu saya memakai kasih tipis untuk pasir ladu kalinya yang poros ya. Kemudian saya kasih untuk media yang bagus untuk alas di atas. Nah, ini kenapa saya pakai media yang bagus, biar nanti pecahan ini cepat ya untuk tumbuh akar, ataupun nanti biar kalau pakainya pasir Malang sebenarnya bagus, bisa poros pertama, kedua. Kalau pasir ladu kali ya tentunya dia sangat rentan sekali untuk mengalami jamur, tapi minimal kita biar kering dulu, ini jangan terlalu kering banget, pokoknya sudah getahnya sudah kering baru kita tanam. Ini nanti cepet ya, untuk pakai yang bagus pakai pasir Malang sama kokopit, kita taruh di sini di atasnya taktaan tadi, baru kita lakukan untuk penanaman seperti ini. Nah, kita tinggal timbun lagi pakai media yang bagus ini tadi, kira-kira tidak usah terlalu tinggi banget, tidak apa-apa. Nah, seperti ini nanti kita tinggal melakukan penyiraman. Dan untuk penutup di atas, untuk teman-teman usahakan, biasa pakai plastik sangat ribet ya untuk mengikatnya. Kita cari botol, bekas botol air aqua mineral yang hampir 1 liter itu, kita potong kira-kira tingginya jadi 2 ya, jadi 2 bisa. Jadi botol air mineral itu panjang kita potong jadi 2, atas bawahnya kita bisa pakai. Setelah kita siram kita bisa tutupan di atas tepat, tapi dengan satu catatan, atas tetap kita kasih lubang sedikit biar penguapan udaranya, sirkulasi udara keluar masuknya biar mudah, karena tetap perlu oksigen ya untuk sebuah tanaman. Kalau terlalu lembab banget dia malah panas ya. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Saya akan selalu update terus untuk bahan ini nanti perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Kita tetap sama-sama belajar dan terus berbagi. Kiranya cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Nantikan terus untuk update bahan bonsai ini seperti apa perkembangannya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.